Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2, yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Al-Furqan, bapak-bapak dan seluruhnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan mohon maaf, saya izin untuk kembali menemani bapak-bapak dan para hadirin sekalian, ya, melanjutkan apa yang sudah menjadi bagian dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya terkait dengan fikih kebangsaan sebetulnya, atau paham kebangsaan perspektif Muhammadiyah, yang kita sudah membahasnya paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan ketiga. Mudah-mudahan apa saja yang nanti disampaikan memberikan pemahaman posisi kita sebetulnya terkait dengan hal yang bersifat al-muamalah ad-dunyawiyah. Urusan kebangsaan, kenegaraan itu sebenarnya hakikatnya sebagai urusan muamalah, yang kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan-urusan keduniaan kalian. Tetapi pijakannya, pondasinya tetap Islam. Misalnya bentuk sistem negara itu berubah-ubah. Apa sistem negara di masa Nabi Muhammad SAW? Sistem negaranya sepenuhnya dibimbing wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sistem berikutnya pasca Nabi wafat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian memimpin selama 2 tahun. Di 2 tahun itu penuh dengan peperangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam proses pemilihannya tidak menunjuk langsung Abu Bakar As-Siddiq, tapi secara tidak langsung, secara simbolis, berdasarkan penolakan Nabi Muhammad SAW ketika di ujung hidupnya mulai sakit, di ujung hidup beliau mulai sakit, mohon maaf ini mengulangi, seandainya pernah disampaikan, sakit, lalu kemudian yang jadi imam Umar ibn Khattab, lalu beliau nggak setuju Umar ibn Khattab jadi imam. Lalu siapa yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat, lalu kemudian yang dibaiat, meskipun kaum Ansor sudah rapat. Kaum Ansor rapat untuk apa? Untuk mempersiapkan pengganti siapa Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, lalu kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar itu, sementara jenazah Nabi Muhammad SAW masih diurus. Waktu saya pertama kali baca itu, lalu kemudian muncul juga di diskusi di kampus, karena saya ngambil juga tentang Islamic Global Politics gitu ya, sebagai mata kuliah pilihan gitu. Dan diantaranya adalah proses perjalanan kekhalifahan juga. Awalnya saya baca, kok begini amat kaum Ansor. Jenazahnya Nabi belum selesai diurus, kok dia udah rapat aja nyiapin pengganti Nabi. Nah, ternyata saya ketemu argumentasi yang lain, bahwa kepemimpinan itu emang nggak boleh kosong.
harus segera diurus kepemimpinan itu, apalagi urusannya urusan negara. Itulah kenapa Ibnu Khaldun bilang negara itu lebih baik dipimpin pemimpin yang zalim dibandingkan gak ada pemimpinnya. Itu Ibnu Khaldun bilang gitu dalam muqaddimah begitu Pak. Lalu kemudian pasca itu berganti, ya. Jadi setelah dibaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai sakit. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para sahabat utama untuk apa? Untuk musyawarah, mencari pengganti beliau. Disuruh musyawarah, nggak ada yang mau musyawarah, karena semuanya berbuat ogah, atau berbuat ogah, berbuat nggak mau jadi pemimpin, karena berat jadi pemimpin. Lalu kemudian kalian ini disuruh musyawarah, nggak ada yang musyawarah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membaiat Umar bin Khattab. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab, ya, dalam perjalanannya kemudian beliau memulai kepemimpinannya itu dengan musyawarah itu. Bahkan beliau mulai kepemimpinannya itu dimulai dengan pidato yang ketika dia pidato, beliau itu nggak mau berdiri sejajar dengan mimbarnya yang biasa dipakai Nabi dan biasa dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu turun tangga. Yang kemudian beliau bilang, kalau Nabi Muhammad, sungguh aku tidak pantas disejajarkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibimbing sepenuhnya oleh wahyu. Lalu kemudian dia turun, sungguh aku tidak pantas, bahwa sesungguhnya kalau seandainya aku disejajarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Turun lagi. Lalu kemudian aku akan memulai kepemimpinanku dengan cara bermusyawarah. Lalu istilah pemimpin formatur dengan kolektif kolegial dalam bahasa sekarang itu dimulai di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Segala macam putusannya adalah musyawarah, terutama para sahabat utama. Lalu kemudian pasca Umar bin Khattab berganti Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan itu mulai muncul banyak fitnah, karena memang Nabi yang bilang sendiri. Nabi bilang akan banyak muncul fitnah di masa Utsman bin Affan dan seterusnya. Karena apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam banyak sirah, termasuk mungkin sirah Ibnu Hisham, itu menyebutkan bahwa Utsman bin Affan ini banyak mengangkat pejabat negara itu dari kalangan keluarganya. Dari situ tuh mulai muncul fitnah, demo-demo besar dari Mesir. Nanti ada tokoh Yahudi juga itu di situ pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah, memprovokasi kaum Mesir, datang demo, lalu mengepung rumah Utsman bin Affan. Dikepung rumah Utsman bin Affan dan seterusnya, akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Setelah terbunuh, lalu kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat. Ali bin Abi Thalib itu diminta untuk menyelesaikan persoalan pembunuhan Utsman bin Affan. Namun tak kunjung diselesaikan karena ada beberapa alasan. Di antara alasannya, Ali bin Abi Thalib juga sebenarnya merasa penting untuk menyalahkan Utsman bin Affan karena keluarganya banyak diangkat. Keluarganya banyak diangkat. Tak kunjung diselesaikan, lalu kemudian di antaranya ada protes juga dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ kita kemudian paham tentang peristiwa perang Jamal. Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebetulnya itu lalu mulai muncul itu di situ, Pak. Mulai muncul istilah Syiah. Ada Syiatu Ali. Dulu itu belum masuk pada persoalan teologi, soal agama Syiah. Hanya menyebut Syiatu Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib. Begitu. Tidak sampai kemudian ada pengkafiran di situ. Ya, hanya saja karena ada beberapa kekecewaan, sehingga ada beberapa golongan yang kemudian menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan seterusnya itu disebut kaum kafir. Karena menyelesaikan persoalan Utsman bin Affan yang harusnya diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib bukan dengan cara dieksekusi pembunuh-pembunuh para Utsman bin Affan gitu.
Akan tetapi yang pernah saya baca itu dengan jalan arbitrase atau apa gitu. Itu yang pernah saya baca. Lalu di situ muncul golongan Khawarij di situ. Nah, itu mulai muncul. Khawarij itu yang menyatakan bahwa kita ini orang-orang kafir, ya, karena nggak mau berhukum dengan hukum Islam. Dan seterusnya itu, Pak. Jadi musyawarah berganti dan seterusnya sampai kemudian akhirnya kan muncul dinasti-dinasti dalam bentuk kerajaan sampai puncaknya kaum muslimin mencapai puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Meskipun dinasti Abbasiyah yang paling dominan mazhabnya tuh Syiah, Pak. Ya. Dan Syiah itu memang kebagi-bagi dan nggak semua satu, Pak. Syiah itu ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, itu macam-macam. Kalau yang ekstrim itu sampai kemudian menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah kirim wahyu, harusnya ke Ali bin Abi Thalib, bukan ke Nabi Muhammad SAW. Itu saking ekstrimnya tuh. Ada Syiah yang begitu. Kalau Imamiyah Itsna Asyariyah punya 12 imam. Kalau Syiah dekat Ahlus Sunnah, kalau kita kan Ahlus Sunnah nih, Sunni, itu Syiah yang Zaidiyah, hanya mengutamakan sahabat Ali dibandingkan sahabat yang lain, tidak sampai mengkafirkan. Kita juga harus paham tuh, Pak, karena di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepacah-pacah, Pak. Ya, jangan mudah kemudian diprovokasi juga, tapi juga harus teliti, mau menelaah dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Nah, maksud saya apa? Maksud saya ternyata sistem kenegaraan saja itu mengalami perubahan-perubahan. Dan karena itu masuk wilayah muamalah duniawiyah, apapun itu selama mengandung kemaslahatan ya dipilih. Belum tentu Arab Saudi cocok dengan demokrasi. Kita saja yang demokrasi dipertanyakan, ya. Jadi demokrasi model apa kita? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah benar demokrasi yang dimaksud kita itu adalah demokrasi yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Apakah itu yang dimaksud dengan apa yang terjadi saat ini? Nah, itu harus jadi pertanyaan-pertanyaan terus-menerus. Oleh karena itu, di Muhammadiyah punya pandangan sebagaimana sudah dalam dua pertemuan kita bahas terkait dengan kebangsaan. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada peran-peran strategis yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal. Sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Walidah istrinya Kiai Dahlan, ya, sebagai pendiri Aisyah, gerakan perempuan Islam, itu sejak awal sudah berperan. Kalau Nyai Walidah itu kalau ada generasi-generasi murid-murid Kiai Dahlan yang melakukan perang, diantaranya ada perang Sabil. Di Kauman Jogja itu ada monumennya perang Sabil. Atau kemudian perang-perang yang lainnya, Nyai Ahmad Dahlan sempat ketemu dengan Soekarno, Jenderal Sudirman. Itu ibu-ibu itu biasa bikin dapur umum, Pak. Dapur umum untuk apa? Untuk menjadi penyupport konsumsi bagi para laki-laki yang ikut berperang. Ya, itu luar biasa itu. Ya, maka kemudian generasi-generasi di masa awal itu, Kiai Dahlan, Nyai Walidah dan seterusnya itu diangkat menjadi pahlawan. Nah, kemudian berikutnya sejak berdirinya ya kata berkemajuan ini, Pak. Jadi kan dulu sempat waktu muktamar di Makassar itu saudara-saudara dalam Nahdlatul Ulama Islam Nusantara Muhammadiyah Islam berkemajuan gitu. Itu sebenarnya bukan pendefinisian tentang Islam itu sendiri, Pak, gitu. Hanya saja Kiai Dahlan itu menggunakan kata berkemajuan itu untuk menunjukkan bahwa di masa lalu itu ada orang-orang Islam, bukan Islam ya, Pak, ya, ada orang-orang Islam yang sangat terbelakang, sehingga harus dimunculkan Islam yang membawa kepada kemajuan. Gitu. Kan dulu pernah saya sampaikan ya, Islam di masa lalu itu paling tidak kepecah menjadi 3 golongan. Ada priai, ada santri, ada abangan. Priai ini Muslim, anak bangsawan, para raja. Sekolahnya di sekolah Belanda. Ada santri. Santri ini belajar di pesantren. Pesantren pesantren tradisional. Nggak dapat sains, nggak dapat ilmu pengetahuan. Ada abangan. Abangan ini Islam
tapi nggak sholat 5 waktu. Ya, nggak sholat 5 waktu, ya mungkin sholatnya setahun 2 kali kali. Idul Fitri, Idul Adha. Gitu. Mereka ngakunya Muslim, meskipun di masa itu belum ada KTP, Pak ya. Belum ada KTP. Nah, keidahan itu berusaha sebetulnya mencari solusi, jalan solusi atas persoalan 3 persoalan ini. Misalnya memulai dengan apa? Keidahan melamar di sekolah Belanda untuk menjadi guru di sekolah Belanda. Apa yang kemudian diajarkan Keidahan? Keidahan mengajarkan al-Islam di sekolah Belanda. Bagi siapa? Bagi anak-anak priai, anaknya para raja yang beragama Islam tapi nggak paham Islam. Kalau bapak nonton film Sang Pencerah, itu ada di di film tersebut tentang bagaimana Keidahan memulai mengajar di sekolah Belanda. Di saat yang sama Keidahan itu belajar sistem pendidikan modern yang pakai meja, pakai kursi, dan berbagai macam pendidikan modern lainnya. Karena Keidahan itu selain pintar bahasa Arab, bisa juga bahasa Belanda. Gitu. Jadi Keidahan itu terdidik, Pak, pinter. Ya. Jadi ngajar di sekolah Belanda agar anak priai bangsawan itu dapat materi al-Islam. Ya. Satu sisi kejawen, anaknya raja, tapi di saat yang sama diajarkan Islam. Lalu kemudian Keidahan pulang, Keidahan seorang santri juga, murid-muridnya santri, murid-murid yang muda itu, Muhammad Sangidu, Kiai Fakhruddin, dan lain sebagainya. Itu kemudian Keidahan itu mengambil anak-anak abangan, dimandikan, dikasih makan, sekolah di ruang tamu Keidahan. Keidahan ajarkan apa? Al-Islam diajarkan, Al-Jabar diajarkan, bahasa Belanda diajarkan, bahkan kesenian pun diajarkan sama Keidahan. Karena bagi Keidahan, sains, ilmu pengetahuan, ketika dia menghadirkan maslahat, sesungguhnya semuanya dari Islam. Karena Al-Quran itu bicara, matematika juga bicara itu. Al-Quran bicara matematika, biologi, fisika, ekonomi. Al-Quran bicara itu semua. Maka segala macam ilmu yang diniatkan sepenuhnya karena Allah dengan tujuan semakin mengenal Allah, maka itu semua menghadirkan maslahat. Begitu, Pak. Maka mendefinisikan berkemajuan itu awalnya sebetulnya dari situ. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan serba utama, lahirnya unggul, lalu kemudian ruhiyahnya juga unggul. Maka ada itu nyanyi lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya harus dibangun, Pak. Raganya harus bangun. Maka kuat jasadnya, kuat ilmunya, dan kuat rohaninya. Itu muslim utama begitu. Kita udah begitu nggak kira-kira? Bastotan fil jism wa bastotan fil ilm. Wah, gitu. Kita udah begitu nggak? Itu pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana jasad kita? Bagaimana rohani kita? Bagaimana keilmuan kita? Apakah kita ini sudah menjadi peradaban yang utama? Tanda tanya. Gitu, Pak ya. Nah, kemudian dakwah dan tajdid dalam perspektif Muhammadiyah mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan umat manusia sepanjang zaman. Muhammadiyah dalam pandangan kebangsaan maupun kemanusiaan universal pada pandangan Islam berkemajuan menegaskan komitmen untuk terus menyebarkan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban utama. Begitu. Peradaban utama itu kalau dalam perspektif Islam itu baldatun thayyibatun warabun kufur. Itu peradaban utama yang ditujukan dengan negeri Sabah. Gitu. Misi mendakwakan Islam dalam pandangan Muhammadiyah juga memuliakan manusia dan laki-laki dan perempuan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki dan perempuan dua-duanya punya kesempatan beramal soleh. Kalau kedua-duanya punya kesempatan beramal soleh, maka di saat yang sama kedua-duanya punya kesempatan untuk mendapatkan hayatan thayyibah.
kehidupan yang serba thayyib. Wah, gitu. Itu penting itu. Ya, karena di masa lalu ada diskriminasi tentang perempuan, tentang wanita. Di masa jahiliyah, wanita itu dianggap sebagai barang. Bahkan sebelum itu ada satu kitab itu menuliskan bahwa wanita itu, perempuan itu bukan manusia, tapi makhluk yang lain, sehingga bisa diperlakukan apapun. Lalu kemudian itu semua dirubah ketika Nabi Muhammad SAW didatangkan. Wanita kemudian dimuliakan, bahkan dalam kehidupan keluarga seorang anak harus lebih menghormati 3 kali ibunya dibandingkan ayahnya. Itu penting itu, Pak. Menggelorakan misi anti perang, anti terorisme. Nah, tapi beda nih Pak ya, anti terorismenya Muhammadiyah dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentang deradikalisasi. Itu pernah dengar nggak? Ya, lalu dikritik juga tuh Densus 88 sama Muhammadiyah. Menyelesaikan persoalan terorisme, jangan sampai melahirkan terorisme baru. Nah, itu kalimatnya. Kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu harus dijalankan itu. Jangan-jangan problem terorisme itu bukan hanya sekedar persoalan keagamaan, tapi ada hal yang lain. Gitu. Jangan-jangan ada hubungannya dengan soal kesejahteraan. Gitu kan? Biasanya ada beberapa orang yang terbelakang dari sudut pendidikan dan pengetahuan, itu bisa mudah dengan terprovokasi. Bahkan sekarang aja di Amerika kata radikal itu udah nggak dipakai, Pak. Nah, karena kata radikal itu artinya maknanya sebenarnya bagus. Bapak buka misalnya di Google kata radikal. Radikal itu artinya berasal dari kata redik. Redik itu artinya mengakar. Maka masa orang Islam nggak boleh mengakar akidahnya, keimanannya? Ya. Sesuatu yang mengakar bukan berarti tidak toleran kepada orang lain. Gitu. Maka di Amerika itu sudah berubah dari radikal menjadi violence extremism. Wah. Pemahaman ekstrim yang menimbulkan kekerasan dalam bentuk kekerasan yang dalam bentuk fisik, gitu Pak. Ya. Ya. Dalam bentuk fisik itu kemarin ada yang lagi berdebat mau berantem ya. Tahu Pak? Itu peradaban paling rendah itu Pak, kalau udah mulai memukul-mukul itu. Ya. Ya. Anti penindasan, anti keterulakangan, menggelorakan misi anti pengerusakan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan. Ini saya ambil teksnya Pak sebenarnya dari hasil Tanfis Muktamar. Eksploitasi Islam. Gimana tuh Pak eksploitasi Islam? Islam dieksploitasi Pak. Islam dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ada nggak yang gitu? Ada Pak, banyak itu. Di antaranya misalnya ulamanya diminta untuk melahirkan fatwa untuk melegitimasi perilakunya. Ada nggak yang begitu? Itu ulama seburuk-buruk ulama di kolong langit tuh, yang disebut ulama masuk melahirkan kaidah-kaidah Islam untuk apa? Untuk melindungi perilaku-perilaku kejahatan. Misalnya suap disebut ghanimah. Padahal suap itu dalam Islam disebut riswah, tapi disebut ghanimah. Emang apa ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang gitu kan. Sedangkan riswah itu suap. Untuk apa? Untuk memengaruhi orang sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam melakukan penilaian yang lebih objektif. Nah, itu banyak sekali. Atau kaidah ini Pak dipakai, ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa diperoleh semuanya jangan tinggalin
semuanya itu biasa digunakan dalam urusan politik biasanya. Itu banyak Pak, kaidah itu bisa digunakan. Padahal itu kaidah kedaruratan Pak. Kalau nggak bisa diambil semuanya, jangan tinggalin semuanya, meskipun dimaknainya seberapapun kecilnya maslahat, ya gimana caranya biar bisa dapat. Padahal itu posisi kedaruratan. Jangan dinikmati yang begitu-begitu. Harus keluar dari keadaan itu dan harus dirubah. Begitu. Itu banyak Pak dalam persoalan-persoalan gitu. Saya juga kadang-kadang berdebat sama teman-teman seusia saya juga. Ya, ini ghanimah. Saya bilang kapan perangnya? Belum pernah udah dapat ghanimah, gimana coba? Ya. Ya. Dan kemafsadatan lainnya. Nah, ini. Islam dalam pandangan Muhammadiyah harus mampu menghadirkan kerahmatannya, melintasi batas-batas teritorial agama, kesukuan, ras, dan segala macam bentuk batas lainnya. Nah, ini penting Pak ya. Ada Kiai Haji Mas Mansur, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara menjadi perintis pemrakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan pemerintah bala tentara Jepang. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Mudakir, Kasman Singodimejo, dan para tokoh bangsa lainnya berperan aktif dalam perumusan, menjadi bagian dari BPU PKI dan PPKI. Nah, ini orang-orangnya Kiai Haji Mas Mansur Pak. Ya, Kiai Haji Mas Mansur ini waktu itu jadi ketua Muhammadiyah Pak. Jadi rata-rata ketua-ketua Muhammadiyah di masa lalu punya peranan sangat strategis dalam urusan kebangsaan. Posisinya posisi penting-penting. Ya. Kiai Haji Mas Mansur ini alumni Al-Azhar Kairo, orang Jawa Timur, dididik langsung oleh Kiai Madahlan. Beliau jadi ketua Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ibrahim. Ya. Jadi ini luar biasa, tokoh yang sangat mumpuni pemahaman keagamaannya. Beliau ini yang mendirikan Majelis Tarjih. Kalau di NU ada Bahsul Masail, di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Majelis Tarjih yang mendirikan adalah beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Ini ceritanya fenomenal. Beliau ini orang Jawa Timur, diminta sama kiainya untuk pergi ke Yogyakarta, menemui seorang sosok kiai alim bernama Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Lalu berangkat. Mungkin pernah saya ceritakan juga. Berangkat sampai di Jogja, Masjid Gede Kauman sudah lewat tengah malam, jam 3 pagi. Mencari Kiai Dahlan, ternyata Kiai Dahlan sudah ditemui. Jam 3 pagi Kiai Dahlan itu udah ada di Masjid Gede Kauman, Pak. Jadi Kiai Dahlan itu dengan usia sampai wafatnya itu kan ada yang menyebut 53, 54. Kalau di buku kuliah Kemuhammadiyaan Prof. Haidar itu Kiai Dahlan itu meninggal di usia 55 tahun. Itu beliau aktivitas dakwahnya sangat tinggi, tapi spiritualnya dalam bentuk sholat tahajud yang sunnah sekalipun, apalagi yang wajibnya Pak, itu beliau sangat perhatian. Sehingga jam 3 pagi sudah ditemui di Masjid Gede Kauman, ketemu Kiai Haji Mas Mansur. Lalu kemudian bertamu di rumah Kiai Dahlan. Lalu kemudian Kiai Haji Mas Mansur itu karena apa ya? Karena punya pakaian yang dipakai hanya satu saja. Lalu kemudian ingin bermalam dan lain sebagainya, diajak ke kamar Kiai Dahlan, dibukakan lemarinya. Lalu sama Kiai Dahlan bilang ke Kiai Haji Mas Mansur, silakan kamu pilih baju mana yang kamu suka. Itu kita susah kalau sekarang ya. Baru kenal diajak ke kamar, ada baru kenal orang pengen kenalan mau minta sumbangan gitu kan. Kalau zaman sekarang, kalau di masa itu begitu Pak. Kiai Dahlan ngajak kamarnya, dibukain pintu, silakan kamu pilih baju mana yang kamu suka. Ini Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini sebenarnya saya ingin membantah juga bahwa Muhammadiyah sering disebut Wahabi pada masa itu, gara-gara majelis tarjihnya. Sementara pendiri majelis tarjih ini alumni Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo itu dia mazhab akidah Asy'ari. Fikihnya 4 mazhab, termasuk mazhab Syafi'i. Kan lucu kalau disebut Muhammadiyah Wahabi.
Sementara yang disebut Muhammad bin Abdul Wahab itu alumni Saudi, gitu. Bukan mereka yang alumni Saudi. Madhab karena setelah keruntuhan Turki Utsmani, lalu kemudian Arab itu dibelah-belah, dipecah-pecah gitu kan. Lalu kemudian ada kalangan Bani Saud. Bani Saud ini yang kemudian menjadi nama Arab Saudi, butuh ideologi penggagasnya diantaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Kedawan baca nggak karangan Muhammad bin Abdul Wahab? Baca juga. Ibnu Taimiyah Kedawan baca, Imam Al-Ghazali baca juga, Rashid Ridho baca juga, semuanya dibaca sama Kedawan. Maka sungguh kesalahan yang fatal menuduh Muhammadiyah Wahabi gitu. Ya, dulu Kiai Haji Fahrudin disuduh begitu. Ini Ki Bagus Hadikusumo, mohon maaf ini juga mungkin pernah saya sampaikan. Beliau ini salah satu kunci juga. Prof. Kahar Mudakir ini juga tokoh, bahkan kemudian menjadi pendiri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ini Mr. Kasman Singgodemejo. Ini nanti yang akan memujuk Ki Bagus Hadikusumo. Ini waktu Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno, beliau ikut di penjara juga ini. Gara-gara soal apa? Soal politik waktu itu. Ya, Soekarno dipengaruhi oleh komunis, lalu kemudian lahir konsep Nasakong, ya, ya, lalu kemudian Masyumi dibubarkan, macam-macam dekret presiden 59, lalu kemudian menyatakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Wah, pokoknya musuh-musuh Masyumi dibubarin. Mungkin bapak yang udah level ini, yang sangat senior ngertilah soal Masyumi itu. Tokoh Muhammadiyah kan banyak di Masyumi, dibubarin, kemudian kembali, Buya Hamka di penjara dan lain sebagainya. Maka kemudian ini dalam momentum kritis satu hari setelah proklamasi 17 Agustus, berarti tanggal 18 Agustus, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singgodemejo dengan jiwa keberagaman dan kenegarawan yang tinggi dalam rangka menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat mengikhlaskan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, lalu kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pergolakan membuang 7 kata itu bukan hal mudah bagi para tokoh Islam. Bagi Ki Bagus Hadikusumo ini prinsip, harusnya nggak bisa dirubah. Tapi karena ada laporan, ini mohon maaf mengulangi, ada laporan Indonesia Timur yang nggak mau gabung dengan Indonesia gara-gara 7 kata kalimat ini nih. Lalu kemudian atas kerelaan itu, maka akhirnya 7 katanya dibuang, lalu kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebenarnya kalau sekarang kita peringati ada Hari Pancasila tanggal berapa? 1 Juni ya? Iya nggak 1 Juni? Bener nggak? Padahal yang sempurna itu kalau mau disebut Pak ya, yang sempurna itu 18 Agustus 1945 sebetulnya. Harusnya ya, kalau 1 Juni kan bentuknya masih gitu, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, nomor terakhir ketuhanan yang Maha Esa nomor 5. Hasil Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Itu sila yang pertama urutan. Kebaca nggak Pak? Baca ya. Kebaca tapi nggak jelas. Muhammad Yamin tuh peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan. Ini karena Islam para negarawan dan juga para orang-orang yang punya latar belakang keagamaan yang kuat itu kan kemudian masuk di Piagam Jakarta mendominankan bahwa ketuhanan nggak mungkin di posisi di bawah, ketuhanan harus di posisi pertama sebagai identitas. Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi bukan juga sekuler. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi juga bukan sekuler.
Muhammadiyah menyebutnya Indonesia itu negara yang Islami, gitu. Karena tidak semua orang Islam itu ada di Indonesia, ada juga orang yang bukan Islam. Itu harus kita hargai juga yang dalam bentuk begitu. Ya, ini yang kemarin saya sebut ya, sila yatim piatu. Sila yatim piatu itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia. Kalau ketuhanan rata-rata kita ini religius lah. Saking religiusnya, soal Adam dimatiin diganti running text, ini kita marah-marah kan? Itu identitas religius kita. Nah, itu walaupun saya udah lama nggak nonton TV karena TV di rumah udah nggak ada. Lagian kalau maghrib TV itu mati gitu. Kalaupun ada TV, anak sekarang kan rata-rata ya alhamdulillah nih pada ke masjid, gitu kan? Cuman kan secara psikologis umat Islam di Indonesia jumlahnya 241 juta, dia dominan. Secara psikologis kan nggak bisa serta-merta kayak gitu. Ya wajar kalau ada kemarahan. Wajar kalau ada kemarahan, itu harus dipahami. Walaupun udah ada edarannya dari Kominfo ya. Ya udahlah, terserah aja lah. Nah, kemudian Panglima Jenderal Sudirman selaku kader tulen Muhammadiyah. Iya Pak, kader tulen Muhammadiyah. Beliau itu sebelum jadi apa namanya, Jenderal TNI-nya kalau sekarang, beliau itu aktifnya di mana? Di Hizbul Waton Pak. Hizbul Waton itu gerakan kepanduan. Jadi kalau sekarang itu di kita gerakan kepanduan ada namanya Pramuka, di Muhammadiyah ada namanya Hizbul Waton. Hizbul Waton itu artinya pembela tanah air. Memang terdidik apa namanya, jiwa kemiliterannya itu. Dan Jenderal Sudirman itu seorang guru di sekolah Muhammadiyah. Beliau berasal dari Cilacap. Itu. Dan Jenderal Sudirman itu sempat, beliau memang nggak ketemu dengan Kiai Dahlan, tapi ketemunya dengan Nyai Ahmad Dahlan. Gitu. Ini tokoh luar biasa ya. Ini ada cerita, wallahu a'lam bener apa enggak. Oh, udah Isa ya. Jenderal Sudirman itu kan orang yang nggak pernah, kalau saya ngerasa apa ya, Jenderal Sudirman itu dapat karomah gitu. Jadi kan bagi orang yang dimuliakan Allah itu ada mukjizat. Mukjizat itu hanya para nabi dan rasul. Ada karomah. Jenderal Sudirman itu nggak pernah putus wudunya. Jadi beliau itu selalu berwudu meskipun tidak akan melaksanakan sholat, berwudu. Nah, itu. Nah, pernah satu kali waktu bergerilya itu ketembak pecinya, tapi nggak tembus sampai kepalanya Pak. Ya mungkin itu karomah ya. Ya itu kalau dirunut ini sebenarnya kita bisa ketemu yang begitu-begitu itu. Meskipun orang Muhammadiyah biasanya malas ngurusin begitu-beginian gitu ya. Tapi yang begitu-begitu kadang di luar jangkauan manusia gitu. Kemudian ini saya percepat aja. Ada Insinyur Juanda, tokoh Muhammadiyah, menjadi pencetus deklarasi Juanda 1957. Lalu kemudian peran-peran Muhammadiyah dan lain sebagainya itu luar biasa. Ini kita udah paham ya, banyak sekali tentang kisah Jenderal Sudirman, Insinyur Juanda. Ya mungkin karena sudah adzan Bapak-bapak, mohon maaf sekali lagi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya udah mau di penghujung, dan saya sebenarnya pokok utamanya saya pengen menyampaikan soal kepribadian Muhammadiyah karena menjelang Pilkada Depok gitu ya, memposisikan kalau pimpinan itu harus bagaimana gitu ya. Itu penting menurut saya. Di tengah ya ada perbedaan pilihan, dan itu adalah satu hal yang wajar. Dan Muhammadiyah nggak mungkin harus ikut dalam mendukung di kontestasi politik kekuasaan. Ya, nanti dalam sejarahnya itu Muhammadiyah memang nggak mungkin. Secara individu masing-masing diberikan kebebasan. Tapi kalau kita sebagai pimpinan ya berhati-hati saja. Ya, karena kalau pimpinan itu
repot kalau berpihak secara vulgar, ya, repot. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fatun qarib bisul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.